Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Jagoan Film. Di video kali ini, saya akan membahas film Space Sweeper yang bergenre sci-fi. Cerita dimulai dari tahun 2092, di mana bumi sudah tidak layak lagi untuk ditempati. Ada seorang pria yang bernama Theo datang ke tempat barang hilang untuk menemukan seseorang. Theo menukar beras dan sepatu bekas untuk bisa melihat seseorang yang dia cari. Ternyata orang yang dia cari berbeda. UTS adalah sebuah perusahaan besar yang membuat kehidupan di luar bumi. Theo pun kembali keluar angkasa untuk bekerja. Tidak semua orang bisa pergi ke UTS. Di sana hanya orang terpilih saja yang bisa tinggal di alam buatan yang nyaman dan sangat mirip dengan bumi. James Sullivan, seorang pendiri UTS yang sudah berumur 135 tahun yang sedang berkebun di ruangannya, didatangi beberapa orang reporter yang bertanya kenapa tidak semua manusia di bumi dibawa ke UTS, dan puing-puing untuk membuat pangkalan di luar angkasa menyisakan sampah yang menumpuk terbang di semesta. Ya, disinilah pekerjaan Theo sebagai tukang sampah angkasa, mengambil puing-puing di angkasa untuk dijual ke penadah sampah UTS. Oh iya, di tahun 2092, para penduduknya memakai alat di telinga sebagai penerjemah, jadi mereka bisa berbicara dengan bahasa masing-masing. Para tukang sampah angkasa saling berlomba memperebutkan puing-puing pesawat untuk dijual. Just crashed with the satellite. Probably came from the Lagrange. Alter course. Alter course. 슬슬 마무리. 저건 내 거다. Эй, вы там, кто зацепил спутник? Не двигаться. 저 뭐야? You're seriously going to take everything? Kru kapal Victory terdiri dari Theo, yaitu sebagai juru kemudi, Yang sebagai kapten kapal, Bulk seorang robot, dan Park bagian mesin pesawat. Setelah menjual hasil mulung di angkasa, Theo melihat berita ada seorang anak kecil yang sedang dicari oleh pihak UTS bernama Dorothy yang berasal dari kawanan rubah hitam. Kru Victory mencari sisa-sisa dari puing pesawat untuk dijual. Namun ternyata tidak sengaja menemukan seorang anak perempuan yang ternyata adalah Dorothy yang sedang dicari pihak UTS. Akhirnya tim Victory sepakat untuk menjual Dorothy kepada Yonu dari rubah hitam. Mereka merencanakan bertemu di tempat keramaian, yaitu di tempat ajeb-ajeb agar tidak dikenali oleh siapapun. Namun setelah Theo bertemu dengan Hyonu, Dorothy menghilang dan berdiri di tengah-tengah aula, sehingga jati diri Dorothy ketahuan dan akhirnya terjadi serangan dari patroli UTS. Dorothy pun berhasil kabur, dibawa oleh Park kembali ke pesawat. Ternyata Dorothy mempunyai nanoteknologi yang bisa menumbuhkan tanaman. Akhirnya tanaman tomat di kapal Victory berbuah. Theo dan Dorothy berjualan di hanggar kapal. Dorothy dan Bob bermain make-up-make-upan, dan ternyata Bob mempunyai keinginan untuk mencakup kulit ke tubuh robotnya. Dorothy bertanya tentang masa lalu Theo, dan ternyata Theo adalah seorang mantan prajurit elit UTS dan mempunyai kehidupan yang sangat layak. Dia membunuh semua penumpang gelap yang akan ke UTS. Sampai suatu ketika, dia menembaki rombongan penumpang gelap dan menemukan bayi. Akhirnya dia merawat bayi itu sampai besar. Setelah beberapa lama, Theo merasa bersalah akan masa lalunya. Akhirnya dia diberhentikan dari pasukan elit karena telah gagal memusnahkan penumpang gelap. Theo pun jatuh miskin, Sunny sampai kelaparan. Theo pergi berjudi sampai akhirnya Sunny berjalan sendiri keluar dan terjadi badai. Sunny terbawa badai itu. Theo pergi ke stasiun pencarian orang hilang dan ternyata harus membayar kalau mau Sunny ditemukan dengan cepat. Akhirnya Hyonuk kembali menelepon Theo untuk menebus Dorothy. Mereka pun berjanji bertemu di suatu tempat.
Ternyata Dorothy bukanlah android berwujud manusia. Dorothy adalah manusia seutuhnya. Sejak kecil, dia penyakitan. Sampai ayahnya menyuntikkan nanoteknologi ke badannya, sehingga Dorothy mampu mengendalikan teknologi nano di sekitarnya. Dia mampu menumbuhkan tanaman dengan cepat. Sullivan ingin mengambil Dorothy karena dianggap menghambat rencananya untuk proyek kehidupan di Mars. Para pasukan elit UTS pun mengejar Theo dan Dorothy hingga akhirnya kru Victory berhasil melarikan diri. Pamela, is that bridge decent? Dorothy akhirnya kembali bertemu dengan ayahnya, yaitu Hyonu. Akan tetapi pasukan UTS mengetahui keberadaan Victory dan membunuh semua anggota rubah hitam yang terlihat. Dorothy pun berhasil diculiknya. Kru Victory pun berusaha menyelamatkan Dorothy yang ditawan di sebuah bom hidrogen yang akan menabrak bumi. He will be promptly executed. Bagaimana kisah selanjutnya? Apakah Theo berhasil menyelamatkan Dorothy? Apakah bom hidrogen menabrak bumi? Film ini saya rekomendasikan untuk ditonton, apalagi yang suka dengan genre sci-fi. Terima kasih sudah menonton. Jika sinopsisnya menarik, silahkan klik like dan subscribe channel Jagoan Film untuk sinopsis film-film menarik lainnya. Semoga kita sehat selalu dan dilancarkan rezekinya. Amin.